Halo beloved people, saya ingin share tentang setia dalam hal-hal kecil. Little things matter. Hal-hal kecil itu penting. Cara kita menangani hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari itu menunjukkan nilai dan karakter kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tahukah Anda bahwa orang itu harus belajar dari hal kecil, baru mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Kalau kita belajar untuk bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan punya kemampuan untuk mengatasi dan mengurus hal-hal yang lebih besar ke depannya. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dan mengurus hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak kalau dia tidak mampu mengurus hal-hal sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Lukas 16 ayat 10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia juga dalam perkara yang besar. Sama halnya kalau kita nggak setia dalam hal yang kecil, maka kita nggak akan setia dalam hal yang besar. Cara saya menilai karakter bawahan saya, orang-orang yang bekerja dengan saya itu, saya coba melihat dari bagaimana dia menangani hal-hal kecil. Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan yang besar kepada seseorang kalau kita melihat dalam hal yang kecil yang harusnya dia mampu urus saja dia tidak bisa. Pertimbangan saya memilih satu di antara sekian staf menjadi pemimpin adalah ketika saya melihat dia mampu menyelesaikan bagiannya yang kecil dan dia masih punya kemampuan lebih untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Orang yang disiplin dengan dirinya sendiri, mampu memimpin dirinya sendiri, punya self-driven yang baik, sudah pasti akan bisa memimpin orang lain. Karena mustahil orang bisa jadi pemimpin yang memimpin orang banyak kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Saya percaya orang yang mampu mengurus uang kecil, dia akan mampu mengurus uang yang besar. Lukas 16 ayat 12 berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tahukah Anda bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin hidup diberkati, hal yang pertama adalah kita harus mampu dipercaya dengan harta orang lain. Kalau kita ingin dipercaya dengan keuangan yang lebih besar oleh Tuhan, kita harus mampu mengelola uang kecil dulu. Saya ingat waktu saya dan Jojo pertama kali di Bandung, kami dipercayakan oleh seorang pengusaha untuk memakai kendaraan milik beliau. Kami dipinjamkan untuk 1 tahun. Dan selama kami memakai mobil pinjaman ini, kami memastikan setiap bulan kami servis mobil ini di dealer Toyota karena mobil ini adalah mobil Avanza. Teman-teman di gereja bilang, Henny kenapa harus diservis di dealer Toyota? Kan lebih mahal, lebih baik bengkel biasa. Saya bilang begini, kalau saya harus membayar sewa mobil, pasti biayanya mahal sekali. Sedangkan mobil ini dipinjamkan secara cuma-cuma. Saya rasa saya wajib menjaganya sebaik-baiknya seperti milik saya sendiri. Kalau saya meminjamkan mobil saya kepada orang, saya akan lebih senang kalau orang itu merawatnya di tempat yang seharusnya, bukan karena murah. Saya memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin juga diperlakukan begitu. Dan siapa yang menyangka bahwa ayat firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saya ketika pada akhirnya pengusaha tersebut memberikan mobil yang dipinjamkannya kepada kami, kepada Jojo. Kami sangat bersyukur kami merawat mobil itu selama kami memakainya, karena pada akhirnya mobil itu diberikan kepada kami.
Firman Tuhan ini jadi hidup dalam hidup saya. Bahwa kalau kita bisa setia dalam harta orang lain, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta milik kita sendiri. Bagaimana mau mengurus orang banyak kalau seseorang gak bisa mengurus rumah tangganya sendiri? 1 Timotius 3 ayat yang kelima berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kesuksesan hidup kita bukanlah seberapa banyak pengikut kita, seberapa besar gereja kita, bukan seberapa banyak jemaat kita. Tapi bagaimana kita mengurus keluarga kita yang kecil, itu jauh lebih penting. Karena sia-sia pelayanan kita besar, sedangkan keluarga sendiri tidak kita layani dengan baik. Karena itulah di saat undangan mulai datang begitu banyak, saya memutuskan untuk mengurangi pelayanan saya. Karena saya tahu bahwa anak-anak saya, suami saya jauh lebih membutuhkan saya daripada orang di luar sana. Dan saya bersyukur dengan teknologi yang ada bahwa lewat YouTube kami bisa memberkati orang banyak dan saya tetap bisa ada di rumah bersama dengan keluarga. Saya percaya bahwa kalau kita ingin dipakai Tuhan lebih, hidup kita ingin punya dampak lebih, kita tidak boleh melalaikan hal yang penting, yaitu kehidupan kita yang sehari-hari. Pertama keluarga kita, yang kedua integritas kita. Kita harus jadi orang yang bisa dipercaya, baik perkataan kita maupun karya-karya kita. Orang yang gak bisa dipegang perkataannya tidak layak dipercaya. Perkataan ini keluar dari lidah yang begitu kecil, tapi kalau kita bisa dipegang omongannya, maka orang akan mempercayai kita. Tanpa kepercayaan, tidak ada yang bisa kita bangun dalam hidup kita. Kita harus belajar jadi orang yang bisa dipercaya dalam hal yang paling kecil, yaitu lewat janji-janji yang kita ucapkan, lewat perkataan kita sehari-hari. Yang terakhir saya mau share tentang integritas. Tahukah Anda bahwa hal-hal sehari-hari, apa yang tidak dilihat orang, itu penting untuk kita benar-benar menjaga integritas. Kalau di rumah kecil, di kamar kecil yang tidak dilihat orang, kita bisa melakukan apa yang benar. Saya yakin di depan orang banyak, kita juga bisa melakukan yang benar. Berintegritaslah di dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Meskipun atasanmu tidak melihat apa yang kamu buat setiap hari. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah bahwa promosi itu datang dari Tuhan, asalkan kita setia dalam perkara kecil. Lakukan bagian kita dengan yang terbaik, maka bagian Tuhan adalah membuat nama kita besar. Saya ingin agar setiap orang percaya, hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena hanya ingin kaya, bukan karena ingin tenar, bukan karena hanya ingin besar. Tapi biarlah kita bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama. Tuhan memberkati, live a better life.